Sudah saatnya tahun 2026 ini menjadi haji yang terakhir. Dan tahun 2027 sudah selayaknya haji tidak lagi di Mekah. Oh, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Nah, ini ada fotonya Panji Gumilang, jelas kan? Di sini juga ada fotonya Panji Gumilang nih. Pasalnya menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat dukungan teman-teman, channel ini masih bisa bertahan sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga Allah membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung agar channel ini tetap selalu ada di sosial media, silahkan scan kris yang ada di layar. Kalian masih ingat gak dengan sosok yang bernama Panji Gumilang ya, yang mengajarkan salam-salam Yahudi kepada santri-santrinya, teman-teman? 1, 2, 3. Avenu shalom alehem. Avenu shalom shalom shalom. Panji Gumilang ini juga sempat dipenjara beberapa kali ya. Terakhir itu dipenjara tahun 2023 karena kasus penodaan agama dan ajaran-ajarannya juga yang dianggap menyimpang. Salah satunya menganggap bahwa ibadah haji tidak perlu ke Mekah gitu ya. Tanah suci itu bukan di Mekah tapi di Indonesia inilah tanah suci katanya. Ini ajaran Panji Gumilang yang sempat viral dan banyak dikomentari para ulama pada masa itu. Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang dinilai mengajarkan ajaran menyimpang dari syariat Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia Indramayu Kiai Haji M. Syatori mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Ajaran yang dianggap tak boleh diikuti menurut Syatori seperti sholat, puasa hingga haji. Pasalnya menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia saja. Indonesia, tanah yang suci. Suci, suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta. Yang sepuh-sepuh berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja perut, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Indonesia, tanah yang suci. Setelah Panji Gumilang dipenjara dan pada akhirnya sekarang juga dia sudah bebas, sejak saat itu sudah tidak pernah ada lagi berita-berita tentang Panji Gumilang yang menyebarkan ajaran-ajaran menyimpangnya di sosial media. Namun, kemarin saya nonton di channelnya Tasik Ngaji, ternyata muridnya Panji Gumilang itu masih menyebarkan ajaran-ajaran Panji Gumilang. Salah satunya ya mengajak orang untuk tidak beribadah haji ke Mekah Madinah gitu. Sudah saatnya tahun 2026 ini menjadi haji yang terakhir. Dan tahun 2027 sudah selayaknya haji tidak lagi di Mekah. Assalamualaikum. Coba lihat video ini. Umat Islam wajib waspada. Ada ajaran baru di Indonesia. Mereka masih mengatasnamakan Islam, namun sudah menolak rukun Islam itu sendiri dan ingin ibadah haji itu di stop supaya tidak dilaksanakan lagi. Sebenarnya itu bukan ajaran baru ya, itu ajaran yang sudah lama pernah digaungkan Panji Gumilang dan sekarang kembali digaungkan lagi oleh muridnya ini ya, muridnya Panji Gumilang. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Nah, ini ada fotonya Panji Gumilang, jelas kan? Di sini juga ada fotonya Panji Gumilang nih. Ini buku sebenarnya, tapi sampulnya itu ya fotonya Panji Gumilang. Coba kita lihat ya videonya ini sedikit aja. Teman-teman semua, kita melihat bahwa saat ini sudah musim haji dan kita juga melihat banyak warga negara kita sudah berangkat ke Mekah, ke Arab Saudi dengan diiringi, diantarkan oleh tetangga, oleh sahabatnya, oleh keluarganya. Lalu mereka berpelukan, tangis-tangisan, seakan-akan ya ibadah haji tahun ini atau zaman ini sama seperti dulu tahun 1900-an yang naik kapal 40 hari baru sampai lain sebagainya gitu. Jadi apa ya, saya lihat ini terlalu lebay lah. Oh, jadi orang yang melaksanakan ibadah haji lebay gitu ya umat Islam di Indonesia ini. Terlebih lagi kita juga melihat makin hari biaya untuk berangkat haji makin mahal. Terlebih lagi uang-uang ini dikemanakan? Tidak lain tidak bukan disetorkan kepada pemerintahan Arab Saudi. Ya jelas dong, uang keberangkatan haji ya disetorkan ke Arab Saudi karena pengelolanya ya Arab Saudi. Masa mau disetor ke koruptor atau disetorkan ke Al Zaitun, kan nggak mungkin lah. Ya memang inilah bisnis yang paling menguntungkan, bisnis berbalut agama, kan seperti itu teman-teman semua. Tetapi
Sudah saatnya tahun 2026 ini menjadi haji yang terakhir. Dan tahun 2027 sudah selayaknya haji tidak lagi di Mekah. Oh. Mengapa demikian? Mari kita bahas teman-teman semua. Wah, itu dia. Dia bikin video pembahasan sudah selayaknya haji di stop dan tidak lagi ke Mekah Madinah. Ya, sebenarnya ini panjang videonya, sekitar 13 menit lebih durasi videonya. Nah, sebenarnya malas sih mau nonton videonya, tapi cobalah kita coba lihat ya. Ya, kita lihat lagi sedikit videonya di menit yang ini aja. Ada satu fakta sejarah yang sungguh memalukan bagi kota suci Mekah dan juga Ka'bah di kala itu. Coba, yang katanya doanya di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, doanya diijabah. Ternyata orang-orang di dalam Masjidil Haram justru meninggal dunia. Coba bayangkan. Jadi dia maunya orang yang ada di Masjidil Haram nggak boleh meninggal dunia gitu ya. Ya, ini pokoknya narasi di dalam videonya mengajak orang tidak percaya lagi dengan ibadah haji dan terkesan juga kayak ngolok-ngolok gitu ya. Coba lihat lagi ya di bagian ini, kita random aja ya. Berdasarkan kisah yang lain, batu ini sempat dipecah-pecah. Artinya apa? Batu Hajar Aswad sudah tidak utuh lagi. Yang di mana teman-teman semua? Ini sangat memalukan bagi umat Islam. Ya, sangat memalukan lah. Dogma-dogma yang diajarkan itu nggak jelas semua. Nggak jelas. Oh ya, tentang ibadah haji itu dogmanya nggak jelas ya. Katanya begitu. Ibu bapak kalau memondokkan anaknya ke Al Zaitun ya mungkin kurang lebih akan jadi seperti ini pemahamannya. Udah nggak percaya lagi terhadap rukun Islam kelima yaitu ibadah haji. Kalau kita flashback dan kita lihat ulang jejak digital penyimpangan Panji Gumilang di Al Zaitun tuh banyak sekali teman-teman, bukan cuma masalah haji ini doang. Yang cukup parah, Panji Gumilang juga mengajarkan kepada santri-santrinya bahwa Al-Quran itu ya perkataannya Rasulullah. Jadi ketika santrinya Panji Gumilang mau membacakan ayat suci Al-Quran ya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Anehnya, saya sebetulnya mau tidak percaya, tapi itu fakta real. Ketika membahas Al-Quran, itu diawali dengan ungkapan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Saya ulangi lagi. Dan saya ingin mencoba untuk mendengarkan secara seksama. Dan memang betul dikatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Yang secara literal, secara harfiah itu maknanya telah bersabda, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau yang kita bacakan itu firman Allah, seharusnya qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, bukan qala Rasulullah. Kecuali kita baca hadis baru kita bisa katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus jelas pembeda antara mana Al-Qur'an mana hadis. Karena kalau hadis itu kan ada tingkatannya, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu, sedangkan Al-Qur'an ya enggak, itu firman Allah. Banyak lagi ajaran-ajaran lainnya seperti azan yang kelihatannya aneh. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ada juga kabarnya di Al Zaitun akan menjadikan perempuan sebagai khotib sholat Jumat. Setelah menampilkan soft nisa itu berdamping-damping dan kadang-kadang di soft depan, ini besok Center of Education di Az-Zaitun ini mau menampilkan nisa untuk jadi khotib di Jumat. Yang juga sempat pernah viral itu sholat Idul Fitri atau Idul Adha, saya lupa ya. Pokoknya sholat itu dicampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan di situ juga ada non-muslim yang ikut beribadah sholat. Kok bisa? Itu kan aneh. Tapi pada akhirnya itu semua kan sudah difatwakan menyimpang oleh MUI, dan Panji Gumilang juga sudah ditahan ya terkait penodaan agama, ajaran-ajaran menyimpang gitu. Dan sekarang kelihatannya ini mau dilanjutkan lagi nih ajarannya Panji Gumilang oleh muridnya yang tadi kita reaksi videonya ya. Waspada teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.